Kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan tentang persamaan mutlak. Yang pertama, tentukan nilai dari harga mutlak 2x min 3 untuk x sama dengan 0, setengah, dan 7/2. Ya. Maka kita mulai sekarang dengan input x sama dengan 0 ke dalam harga mutlak 2x min 3, sehingga 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan, ya, harga mutlak min 3 sama dengan 3. Jadi kita ingat bahwa harga mutlak untuk min A misalkan, ya, itu sama dengan positif A. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, x sama dengan setengah. Kita input sekarang dengan x sama dengan setengah, maka 2 dikali setengah dikurang 3, ya. 2 dikali setengah adalah 1, dikurang 3 adalah harga mutlak min 2 yang sama dengan 2. Lalu yang ketiga, x sama dengan 7/2. Kita input atau substitusikan ke dalam 2 dikali 7/2 yang dikurang 3, ya. Coret ini kan tadi, ya. Berarti 7 dikurang 3, 4. Nah, ini harga mutlak 4 sama dengan 4. Oke, kita lanjut dengan nomor 2. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak 2x min 3 sama dengan 0, ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita dapat melakukan pengkuadratan di kedua ruas, sehingga harga mutlak 2x min 3 dikuadratkan, dan begitu juga 0 dikuadratkan. Jadi pengkuadratan di kedua ruas, ya, berubah menjadi kuadrat terhadap 2x min 3 sama dengan 0. Oke, kita menghadapi sebuah bentuk faktor yang berulang atau faktor kembar, ya, atau tunggal, sehingga diperoleh bahwa penyelesaiannya adalah x sama dengan 3/2. Ya, nomor 3, tuliskan kembali harga mutlak 2x min 3 dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Oleh karena itu, kita akan menuliskan definisi nilai mutlak itu seperti apa, ya. Nah, misalkan begini, harga mutlak U, oke, itu sama dengan, ya, sama dengan U jika U lebih besar sama dengan 0. Kemudian harga mutlak U itu juga sama dengan min U jika U kurang dari 0. Contohnya begini. Untuk yang pertama ini, misalkan ada contoh harga mutlak dari 4. 4 ini kan berarti mengikuti U lebih besar sama dengan 0, ya. 4 adalah bilangan positif, sehingga menjadi sama dengan 4. Oke, seperti ya. Yang kedua, misalkan contohnya begini. Harga mutlak min 6. Nah, min 6 ini sesuai dengan format U kurang dari 0, kan? Yang negatif. Sehingga akan menjadi minus U. Artinya menjadi minus terhadap min 6. Berarti kan sama dengan 6, ya. Jadi secara kasar dari itu harga mutlak itu bersifat mempositifkan hasil. Ya, kalau itu kita kembali ke pertanyaan kita, harga mutlak 2x min 3 apabila ditulis ulang kembali dengan menggunakan definisi nilai mutlak akan menjadi terpecah dua. Terbagi dua, ya. Yang pertama, 2x bagi 2x min 3 jika 2x min 3 lebih besar sama dengan 0, yaitu x lebih besar sama dengan 3/2. Berikutnya, harga mutlak 2x min 3, ya, menjadi min terhadap 2x min 3, ya, sesuai dengan min U, ya kan? Jika
2x min 3 tersebut kurang dari 0, yaitu batasnya adalah x kurang dari 32. Oke, demikianlah penyelesaian kembali dari bentuk mutlak 2x min 3 dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, sekarang nomor 4 kita berpindah ke notasi sigma. Tuliskan penjabaran untuk yang A. K sama min 2 sampai dengan 2 terhadap 2 akar K plus 2. Oke, kita mulai. Sama dengan notasi sigma ini adalah notasi yang menunjukkan fungsi ini dijumlahkan dengan cara penjabaran atau ekspansi dengan batas-batas yang disubstitusikan ke dalam, dimulai dari batas bawah. Ini adalah min 2 sampai dengan 2. Kita mulai untuk nilai K sama dengan min 2, berarti 2 harga mutlak min 2 tambah 2. Selanjutnya K sama dengan min 1, berarti 2 akar min 1 tambah 2. Lanjut untuk K nya 0 ya, berarti 2 harga mutlak 0 tambah 2. X sama dengan 1, K sama dengan 1 maksudnya dimasukkan ke dalam sini, tambah 2 akar 1 tambah 2, dan yang terakhir sebagai batas atas yaitu K sama dengan 2, berarti ditambah 2 akar 2 tambah 2. Hasilnya suku pertama 2 kali akar 0, berarti 2 kali 0 ya, 0. Suku kedua 2 akar 1, berarti 2 kali 1 2. Suku yang ketiga 2 akar 2. Oke. Suku yang keempat 2 akar 3. Dan suku yang terakhir adalah 2 kali akar 4, berarti 2 kali 2, yaitu 4. Untuk 0 mungkin tidak perlu dituliskan, sehingga menjadi hasil akhir penjabarannya adalah 2 plus 2 akar 2 tambah 2 akar 3 tambah 4. Oke, kita lanjut yang B. Nomor 4B. Notasi sigma untuk I sama dengan 0 sampai dengan 3 terhadap fungsi kuadrat dari X tambah 2I. Ya, kita mulai dengan I sama dengan 0 masuk ke dalam suku pertama. Suku pertama X ditambah 2 dikali 0. Jadi karena kita melihat di sini dalam bentuk I sama dengan 0 ya, variabelnya bukan X, maka jangan salah memasukkan atau salah substitusi. Kita lanjutkan. Ini dalam kurung kuadrat ya, oke. Suku yang kedua X tambah 2 dikali 1. Ini adalah 1. Suku yang ketiga kita substitusikan I sama dengan 2, berarti tambah X plus 2 kali 2, kemudian dikuadratkan seluruhnya. Dan yang terakhir kita substitusikan I sama dengan 3 adalah X tambah 2 kali 3, seluruhnya dikuadratkan. Suku pertama X tambah 0 dikuadratkan adalah X kuadrat. Selanjutnya suku yang kedua adalah X plus 2 yang dikuadratkan atau diucapkan kuadrat terhadap ya, seperti ini nih. Ditambah kuadrat terhadap X plus 4 dan diakhiri dengan suku yang keempat kuadrat terhadap X plus 6. Gitu ya. Lanjut yang C. Nomor 4C. Notasi sigma mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi batas bawahnya 1 sampai dengan batas atasnya yaitu N. Mana ini? Mulai. Suku pertama untuk K sama dengan 1 masuk ke dalam variabel K, sehingga menjadi A I kalikan B pangkat 1 tambah 1 ya. Jadi fungsinya ini berbunyi A KI dikalikan B pangkat K plus 1 ya. Suku kedua masukkan K sama dengan 2 ke dalam K nya, menjadi A 2I kalikan B 2 tambah
1. Selanjutnya, kalau kita masukkan K sama dengan 3, kita tunjukkan menjadi A 3I dikali B pangkat 3 tambah 1. Demikian seterusnya ya, hingga akhirnya mencapai batas atas N. N ini sebagai K ya. Jadi untuk K sama dengan N, masukkan ke dalam fungsinya menjadi A pangkat N I dikali B pangkat N plus 1. Demikianlah penjabaran untuk notasi sigma soal seperti ini. Lanjut. Soal nomor 4C. Notasi sigma mulai dari J sama dengan 0 sampai dengan M terhadap fungsi f xj dikali delta xj. Kita mulai dengan J sama dengan 0. Suku pertamanya f x 0 kali delta x 0. Selanjutnya suku kedua dimasukkan J sama dengan 1 jadi f x1 ya, f x1 kalikan dengan delta x1. Kita tulis kembali untuk J sama dengan 3, J sama dengan 2 maksudnya ya. Berarti f x2 dikali delta x2. Demikian seterusnya kalau mau ditambahkan suku yang berikutnya, suku keempat ya, untuk J sama dengan 3. Namun di sini kita akhiri dengan suku terakhir ketika dimasuki oleh J sama dengan M. Jadi tambah fxm kali delta xm. Oke, paham ya? Sekarang kita ke nomor 5 tentang pertidaksamaan. 5A diberikan 2 kurang dari 3x plus 1 per 2x plus 4. Pertidaksamaan diselesaikan dengan cara ruas kanan harus 0. Maka kita pindah ruaskan pecahan ini ke kiri ya. Jadi 2 kurang 3x plus 1 per 2x plus 4 kurang dari 0. Lalu kita samakan penyebutnya. Jadi 2 dikalikan 2x plus 4 dikurang, kita beri kurung ya supaya aman ya. Nah, 2 per 2x plus 4 kurang dari 0. Kita urus yang bagian atas. 2 kali 2x 4x tambah 2 kali 4 8 min 3x min 1 per 2x plus 4 kurang dari 0. Lalu menjadi 4x kurang 3x adalah x, 8 kurang 1, 7. Berarti x plus 7 per 2x plus 4 kurang dari 0. Diperoleh x sama dengan min 7 dari faktor yang di atas per, dan x sama dengan min 2 dari faktor yang di bawah per. Sekarang kita buatkan garis bilangan untuk uji tanda. Jadi kita letakkan secara berurutan min 7 lalu min 2 dari kiri ke kanan. Untuk bulatan mereka adalah putih ya. Untuk bagian bawah per atau penyebut memiliki syarat domain ya. Jika A per B, maka ingat syarat domainnya apa? Penyebut atau di bawah per itu tidak boleh 0 kan? Berarti B tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 2 ini bulatannya putih. Sedangkan min 7 juga bulatan putih. Sebab dari awal kita tidak memandang ini dengan sama dengan. Jadi hanya pertidaksamaan yang murni. Paham ya? Untuk uji tanda kita bisa pilih segmen manapun di antara segmen sebelah kanan min 2 atau di antara min 7 sampai min 2 atau di sebelah kiri min 7. Terpilih yang manapun. Kalau kita pilih misalkan 0 sebagai uji tanda ya, kita pilih 0 sebagai uji tanda di sini atau tester katakanlah gitu ya. Masukkan X dengan 0 ke dalam pertidaksamaan ini. Diperoleh hasil 0 plus 7 atau plus dibagi 2 kali 0
tambah 4 itu juga plus. Plus bagi plus adalah plus. Maka kita pastikan tanda ini plus, lalu selang sering tanda min, lalu plus kembali. Ya. Yang ditujukan adalah daerah yang kurang dari 0, yaitu yang negatif. Sehingga yang di akhir itu di antara min 7 sampai dengan 2. Bagaimana menuliskan notasinya? Untuk notasi solusi atau daerah penyelesaiannya atau batas-batasnya adalah X, ya, untuk min 7 kurang dari X kurang dari min 2X elemen real. Dan jika kita ditulis notasi yang lainnya dalam bentuk seperti ini, ya, min 7 buka kurung biasa, ya, min 7, min 2 tutup kurung biasa. Mengenai notasi ini yang biasa digunakan di perkuliahan apabila kita menghadapi contoh bulatannya berwarna hitam, ya, untuk min 2, ya, contoh seperti ini. Maka notasinya buka kurung biasa min 7, min 2 tutup kurung siku. Itu perbedaannya. Oke, lanjut soal B. Soal B, 120 per N tambah 1,1 kurang dari sama dengan 1,85. Sudah kita punya ruaskan 1,85-nya. 120 per N tambah 1,1 kurang 1,85 kurang dari sama dengan R. Selanjutnya 120 per N minus 0,75 kurang dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya, ya, menjadi 120 kurang 0,75 N per N seluruhnya kurang dari sama dengan 0. Diperoleh faktor-faktor yang berasal dari bawah per tentu N sama dengan 0, lalu yang berasal dari atas per atau penyebutnya adalah N sama dengan 160. Dari mana 160 itu berasal? Itu berasal dari 120 kurang 0,75 N sama dengan 0. Paham, ya? Atau 120 sama dengan 0,75 N. Nah, selanjutnya dibuat garis bilangan, letakkan urutan 0 dan 160. Perhatikan sekiranya sejak awal kita melihat adanya tanda sama dengan, ya kan? Maka oleh karena itu nilai N, ini garis bilangan N, yang berasal dari pembilang atau faktor tersebut itu, ini harus kita bulatkan hitam, ya. Kita bulatkan hitam. Oke, sekarang kita uji tanda, ya. Misalnya pilih berapa, ya? Saya pilih nilai X yang di segmen tengah ini. Katakanlah X dengan 100, ya. Dan dimasukkan titik uji atau tes X dengan 0 ke dalam kesamaan yang sudah diolah di akhir. 120 dikurang 0,75 dikali 0, sorry, ya, maksudnya 100, ya, 100. Oke, berarti ini juga sedang disubstitusi oleh 100 per 100. Nah, berarti ya bagian atas per kan 120 dikurang 75. Positif, ya. Bagian 100 jika positif berarti bertanda positif. Letakkan tanda positif tengah dan selang sering tanda min plus min. Ya, sejauh ini kita masih melihat hasil tanda uji yang berselang sering tanda atau alternating sign karena belum ditemukan faktor yang berulang. Ditujukan tanda kurang dari sama dengan 0 berarti yang hasil uji tanda negatif. Kita akan arsir ke kiri solusinya dan ke kanan. Maka notasinya dalam bentuk N itu adalah N kurang dari 0 atau, ya, ingat atau bisa menjadi huruf O, ya, atau N lebih besar sama dengan 160 di mana N elemen real. Bagaimana penulisan notasi yang bentuk lainnya? Yaitu dalam bentuk begini. Buka kurung kecil min tak terhingga, ya, kurang, 0 tutup kurung
biasa. Nah, itu maknanya adalah daerah, solusi atau batas-batas yang ditunjukkan kurang dari 0 sampai tak terhingga ke kiri. Paham ya? Lanjutkan dengan atau dengan huruf U, lalu buka kurung siku 160, positif tak terhingga, tutup kurung biasa. Oke, mulai paham ya? Lanjut ke soal C. Soal C ya, berbunyi G kuadrat kurang dari 2G kurang itu sama dengan 0. Ya. Ini langsung kita faktorkan saja, berarti bukan sebuah relasi rasional atau pecahan, maka ditarik keluar kurung, G buka kurung, G min 2 kurang dari sama dengan 0, diperoleh ini adalah G sama dengan 0, dan pemfaktoran ini menghasilkan nilai G atau akarnya adalah G sama dengan 2. Letakkan pada garis bilangan 0 dan 2 berturutan, dan keduanya harus dihitamkan karena mereka dalam posisi yang mendatar. Hasil uji tanda menghasilkan ya plus min plus. Karena ini kurang dari sama dengan 0, maka yang ditujukan adalah daerah yang minus di tengah-tengah. Oke, kita jawab batasnya X terhadap 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, X elemen real. Atau notasi lainnya adalah kurung siku 0,2 kurung siku. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. 5D. 1 per P min 2 tambah 1 per P kuadrat min 4 P tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini untuk penyebut yang berupa persamaan kuadrat P kuadrat min 4 P tambah 4 ternyata bisa difaktorkan menjadi P min 2 kali P min 2. Demikian kita akan lakukan pinjaman penyebut ya, menjadi per adalah P min 2 kali P min 2. Nah, inilah dia faktor yang berulang atau common roots ya, atau faktor kembali. Kalikan silang untuk yang pecahan yang pertama ini kita tinggal kalikan bagian atas dengan 1 dengan P min 2 ya, ditambah 1, oke, sehingga bagian atasnya menjadi P min 2 tambah 1 atau P min 1 ya, per tetap faktor yang kembali tersebut, yaitu P min 2 kali P min 2 kurang lebih besar sama dengan 0. Bagaimana ya hasil uji tanda di garis bilangan? Nah, perhatikan ya. Di sini kita akan letakkan secara berurutan P sama dengan 1 ya. P sama dengan 1, lalu P sama dengan 2. Ingat meletakkannya jangan sampai terbalik ya. Kita tulis 1 lalu 2. Bagian yang dihitamkan berasal dari pembilang atau atas per. Tentu P sama dengan 1 ini kita hitamkan. Oke, sekarang kita uji tanda. Nah, hati-hati di sini. Segmen manakah yang akan dipilih? Apakah segmen kanan, tengah, atau kiri? Dimanapun boleh. Ya. Kalau kita pilih segmen paling kiri, yaitu P sama dengan 0, ingat kita sudah menghadapi garis bilangan P, bukan X dan bukan variabel yang lain ya. Jadi kita ambil titik uji P sama dengan 0, ya. Sebagai titik uji, masukkan ke dalam bentuk yang paling akhir. Jadi kita masukkan ke bentuk ini. Maka akan diperoleh 0 dikurang 1 itu minus, dibagi 0 kurang 2 minus, 0 kurang 2 minus, minus kali minus plus. Jadi min bagi plus adalah minus. Nah, ketika kita letakkan tanda minus di sini, ya, ketika berganti di sini tetap terjadi perubahan tanda ya, plus. Namun ketika kita ke segmen berikutnya paling kanan, itu tandanya plus juga. Ini harus diperhatikan. Mengapa? Sebab P sama dengan 2 berasal dari faktor berulang P min 2 dikali P min 2 atau P min 2 kuadrat. Ya. Kalau pengulangan tersebut menghasilkan pangkat genap yang berasal dari P min 2 dalam kurung kuadrat, ya, maka itu disebut sebagai faktor berulang
Sehingga tanda uji pun harus berulang. Jelas ya? Harus berulang. Kecuali kita menggunakan bentuk seperti ini. Bagaimana kalau P-2 pangkat 3? Karena ini pangkat 3 merupakan pangkat ganjil, maka bukan faktor berulang. Ya, bukan faktor berulang. Jadi dianggap faktor yang tunggal. Itu perbedaannya. Oke? Nah, maka kita beri tanda sesuai dengan yang dituju, yaitu tanda lebih besar sama dengan 0 adalah tanda yang positif. Kita akan arsir bagian sini, ya, berhenti sebentar, lalu lanjut lagi, jadi seperti transit begitu. Nah, ini bagian yang merupakan solusi atau batas-batasnya. Maka kita tulis batas-batasnya adalah X, yaitu 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, atau X lebih besar dari 2, dan tentu saja X elemen real. X elemen real. Atau dapat juga notasi ini tuliskan atau sah dituliskan sebagai X lebih besar sama dengan 1, ya. X tidak sama dengan 2, oke. X elemen real. Oke. Bisa juga dalam notasi lainnya, yaitu buka kurung siku 1,2 tutup kurung biasa, U, buka kurung 2, tak terhingga, tutup kurung biasa. Dan terakhir dapat juga bisa ditulis notasinya sebagai kurung siku, buka kurung siku 1, tak terhingga, kurung biasa, untuk X tidak sama dengan 2. Dan lanjut ke soal E. Min N min 2 per N plus 4 lebih besar pada 2. Maka segera kita pindah ruaskan 2 ini ke ruas kiri agar menjadi 0 di ruas kanan. Lalu samakan, menyebutnya seperti ini, yaitu menjadi min N min 2 buka kurung N plus 4 per N plus 4 lebih besar dari, tentu tidak ada lagi ya, 2-nya ya. Oke, jadi 0. Paham ya? Nah, lanjut. Akhirnya menjadi min 3N min 2, ya, min 8 adalah min 10 per N plus 4 lebih besar dari 0. Nah, di sini ada keputusan yang bisa dipilih, yaitu tetap dalam keadaan seperti ini, atau kita ingin mengubah menjadi menjadi positif bagian ini. Ya, kita coba lakukan keduanya. Bila tetap seperti ini, maka diperoleh nilai N dari min 3N min 10 sama dengan 0, diperoleh N sama dengan minus 10 per 3. Dan dari bawah per diperoleh N sama dengan min 4. Ya, kita buat garis bilangan. Letakkan berurutan, hati-hati siapa yang paling negatif untuk paling kiri dan yang paling kanan. Untuk yang paling kiri adalah min 4. Sebab min 10 per 3 itu kan sama juga dengan min 3 sepertiga ya, atau min 3,33. Nah, letakkan seperti itu. Sejak awal kita tidak melihat adanya tanda sama dengan, berarti keduanya tandanya bulatan yang putih. Hasil ujiannya bagaimana? Kalau kita pilih 0 sebagai tester atau titik uji di segmen paling kanan, ya, kita ambil X dengan 0, masukkan ke dalam, perjasamaannya diperoleh hasil bagaimana? Diperoleh hasil min 3 kali 0 dikurang 10 itu minus, dan di atas, di bawah per adalah 0,4 adalah plus. Min bagi plus adalah min. Jadi di sini min, lalu plus, dan min. Yang diarsir adalah yang bertanda lebih besar daripada 0 atau positif. Oke, bandingkan kalau kita memilih dengan cara sebagai berikut. Apabila kedua ruas dikalikan dengan negatif, ya, apabila kedua ruas dikali negatif atau dikali min 1, maka pembilangnya menjadi 3N plus 10, ya. Bagian bawah tetap N plus 4. Ingat, tanda berubah tanda karena dikali atau dibagi negatif kan, maka dikali min 1 adalah 0. Nah,
Dari sini pun diperoleh nilai N yang sama persis seperti ini. Nah, keunikan akan kita lihat di pengujian tandanya. Ya, perhatikan. Ya, sama persis. Letakkan min 4 dan min 10/3. Ya, tetap sama kan ya. Min 4, min 10/3. Hasil uji tandanya seperti apa? Ya, berbeda ya. Jadi kalau kita ambil di sini X sama dengan 0, ya kan? Menghasilkan apa? Coba lihat di sini. Masukkan 0. Bagian atas per menjadi 3 kali 0 tambah 10 adalah plus. Dan di bagian bawah per 0 tambah 4 adalah plus. Plus bagi plus adalah plus kan? Letakkan tanda plus di sini. Selang tanda plus, min, plus. Dan kali ini yang dituju atau target adalah tanda kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Nah, ini kan berarti tetap sama kondisinya. Yang di atas tadi, solusinya di antara min 4 sampai min 10/3. Ini pun juga sama ya. Dari min 4 sampai min 10/3. Oke, kita tulis solusinya ya. Jadi ada dua pilihan yang manapun hasilnya akan sama, yaitu X ya, min 4 kurang dari X kurang dari min 10/3 X elemen real, lalu dapat juga ditulis sebagai buka kurung kecil min 4, min 10/3 tutup kurung. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang terakhir. Nomor 5 yang terakhir. X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2. Sekali lagi, menghadapi persamaan itu, kalau sekarang itu harus 0, maka X pangkat 4 kurang X kuadrat kurang dari 0. Oke, faktorkan dengan menarik keluar X kuadrat ya, kurung X kuadrat min 1 kurang dari 0. Faktorkan X kuadrat min 1-nya ya, menjadi X plus 1 X min 1. Di sini kita akan mendapatkan 3 bentuk nilai X-nya atau akar-akarnya. Untuk X kuadrat tunggal berarti X sama dengan 0, dan dia merupakan faktor yang berulang. Sebab pangkat 2 atau pangkat genap itu bisa diindikasikan bahwa dia merupakan faktor berulang. Nanti uji tandanya di sekitarnya harus berulang tanda juga ya. Yang ini adalah X sama dengan min 1, lalu X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Pada garis bilangan kita letakkan urutan. Paling kiri tentu adalah min 1, tengah 0, dan kanan 1. Min 1 ya, 0, lalu 1. Tidak ada yang ditamkan ya, jika tidak ada tanda sama dengan. Nah, uji tanda kita lakukan. Misalnya kita ambil daerah yang paling kanan, sebelah kanan 1, bisa berapapun yang lebih besar dari 1, 2 ke 5 ke 1 juta juga bisa. Nah, masukkan ke dalam untuk ini ya, ini belum ada tandanya ya, kurang dari 0. Maka kita masukkan X sama dengan berapa namanya? X sama dengan X sama dengan 5 deh ya, dimasukkan ke dalam perjasamaannya paling akhir. 25 positif, 5 tambah 1 juga positif, kan? Kali ya. Tapi 5 plus 1 juga positif semua kan? Plus kali plus itu adalah plus. Kita ada plus di sini ya, masih berganti tanda negeri minus. Namun karena ingat tadi dia adalah faktor berulang, apa yang terjadi? Di sebelah kanan kiri dan kanan dari 0 harus berulang tandanya. Jadi min kembali ya, lalu plus. Jadi tanda yang sama itu maksudnya adalah di kanan kirinya X dari faktor yang berulang. Paham kan? Nah, ini ditujukan tanda kurang dari 0, berarti harus membidik daerah yang negatif. Ya, dari 1 sampai 0 ya, dan 0 sampai dengan 1. Ya, tadi kita dapat simpulkan notasinya seperti ini ya. Sama saja, atau dapat ditulis dengan notasi buka kurung min 1, buka kurung biasa ya, min 1,0 tutup kurung U, buka kurung lagi 0 kurang dari 1 tutup kurung. Oke, sampai sini dulu ya.